Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gimana? kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sebelumnya saya mohon izin ya Pak ya. Saya ini ada tugas dari guru penggerak angkatan 10 ingin mewawancarai Bapak sebagai Kepala SD Negeri Kalikiri 1 tentang dilema etika. Apakah Bapak bersedia Pak? Oh, monggo. Saya kalau ada yang bisa dijawab, saya bisa. Ya, langsung saja ya Pak ya. Pertanyaan pertama ini Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya kurang lebih berarti 2 tahun ya sebagai kepala sekolah. Ketika menghadapi kasus-kasus yang ada memang perlu diidentifikasi. Jadi ada 2 ya tadi, berarti dilema etika sama rujukan moral ya. Kalau dilema etika itu kan berarti kita menghadapi kasus yang benar sama benar ya. Itu masalah-masalah yang cukup rumit. Kemudian kalau rujukan moral berarti ketika kita menghadapi kasus ketika ada kebenaran lawan kesalahan seperti itu yang saya identifikasi seperti itu. Identifikasi nih Pak. Ya. Terus selanjutnya ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh, yang selama ini saya jalankan ya, kita harus cari dulu atau identifikasi dulu untuk kasus-kasus tersebut ya. Jadi identifikasi apakah ini memang benar-benar kasus dilema etika atau juga termasuk kasus rujukan moral. Nah ini tentunya dalam menjalankannya kita sesuai prosedur atau aturan yang ada. Ketika menghadapi kasus itu, misalnya dilema etika ya, benar, tetap kita menurut aturan-aturan yang ada saja, berpegang teguh sesuai dengan lembaga sekolah yang ada. Ini jadi memang rumit seperti itulah untuk menghadapi kasus-kasus itu. Berarti tetap menuruti aturan itu? Iya, ada aturannya. Namun juga ini penting nih, kita juga melihat ya rasa kemanusiaan lah, peduli ya. Selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya yang pertama saya lakukan ini adalah identifikasi masalah tersebut, apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Kemudian yang kedua kita tentunya juga mencari fakta-fakta. Biasanya saya melibatkan guru-guru yang ada untuk mencari fakta-fakta tersebut. Kemudian berikutnya ya kita ambil langkah seperti menggunakan ini ya, prinsip-prinsip pengambilan solusi, kemudian paradigma etika, kemudian ada 9 langkah juga yang untuk pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang konkret nih Pak. Iya betul. Selanjutnya hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, yang paling efektif ya saya tentunya tetap ya berkolaborasi dengan rekan-rekan. Jadi dalam mengambil keputusan kita tetap berkolaborasi, kita tentukan ya, masalah itu kita musyawarahkan ya. Jadi tidak serta-merta saya harus mengambil keputusan. Jadi efektifnya itu memang kita selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat seperti itu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya karena memang
banyak tantangan, tapi salah satu tantangan itu kadang kita mengambil keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika itu tuh ya, yang benar lawan benar itu merupakan tantangan bagaimana kita mengambil keputusan ini yang benar-benar dapat istilahnya diterima dengan baik keputusan tersebut. Ini kan susah ya, jadi karena benar lawan benar itu bagi saya itu merupakan tantangan yang saya hadapi seperti itu. Makanya kita harus dengan nilai-nilai ya, ada rasa pedulinya, rasa sosialnya terbentuk dengan peraturan. Itu juga sebuah tantangan bagi saya. Menurut Bapak, kalau dampak sih Pak, misalkan dua kasus nih ya Pak ya, Iya. bagaimana menurut Bapak dampak sebuah keputusan dalam dilema etika Bapak? Dampaknya ya, memang dilema ini ya, jadi kita juga harus berpikir dampaknya. Kadang kita dampaknya apa jangka panjang, apa jangka pendeknya ini harus kita pikirkan. Jadi kita harus berpikir akhirnya seperti itu. Jadi dalam mengambil keputusan ya jangan untuk saat ini saja, berarti kita pikirkan dampak yang akan datang seperti itu, berarti jangka panjangnya. Selanjutnya ya Pak ya, Ya. apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk tata kala atau jadwal itu kayaknya tidak ada ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah kasus, kalau saja misalnya kasus ringan lah ya, kasus ringan itu biasanya saya langsung diselesaikan di tempat tersebut pada saat itu. Jadi saya tidak menunggu lama-lama, nanti malah berakibat terlalu lama malah menambah masalah baru. Namun apabila masalah atau kasus tersebut rumit, tentunya kita harus menurut prosedur. Seperti tadi saya katakan, harus kita identifikasi dulu, kita cari fakta-fakta, kemudian ya kita harus sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur yang ada lah. Ya, artinya tidak bertentangan seperti itu. Jadi tidak ada tata kalanya seperti itu, atau jadwal. Tidak ada jadwal tertentu Iya, nih Pak. tidak ada jadwal. Karena masalah juga datang Oh iya, sewaktu-waktu ya, tidak terjadwal. tertentu ya. Syukur-syukur sih nggak ada masalah. Jadi Iya. Hidup itu penuh masalah. iya. Oh, belum full. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jelas adalah. Jadi saya itu bekerja bukan hanya sendiri. Jadi kita memiliki teman, ya, rekan sejawat. Jadi ketika ada kasus-kasus, tentunya juga saya tetap harus koordinasi dengan teman-teman, komunikasi dengan teman-teman. Ini bagaimana jalan keluarnya, apalagi nih ya, tentunya ada teman yang sudah lulus penggerak, itu sangat membantu sekali ya ketika kasus seperti itu. Pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil ya ketika memutuskan suatu masalah yang dengan kasus dilema etika itu, kita bisa tadi mengambil pelajaran. Oh ternyata dalam mengambil keputusan tidak hanya sendiri, kita perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, terutama kalau di sekolah ya berarti dengan rekan-rekan guru ya, berkolaborasi, komunikasi, koordinasi ya. Jadi tetap yang saya ambil pelajaran adalah bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Ternyata kita tetap
harus bekerja sama, berkomunikasi dengan teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab ya, menurut pengetahuan saya yang saya sering lakukan seperti itu. Pak, terima kasih ya Pak ya, sudah berkenan saya tanya-tanya ini Pak. Yang dari tadi saya tarik kesimpulan, intinya Bapak ini mengambil keputusan ini dengan menitik beratkan dengan berkolaborasi dengan rekan guru ya Pak nih. Iya betul. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran juga buat saya. Barangkali saya juga menemui masalah juga insya Allah kan mengikuti jejak. Mudah-mudahan tidak ada masalah, lancar jalannya seperti itulah kita dalam bekerja sehingga kepenak ya ketika pengennya sih seperti itu. tidak ada masalah ya. Kalau syukur ada masalah yang ringan saja yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat cepat. Sama-sama saya juga terima kasih telah sama-sama berbagi dengan Ibu, mudah-mudahan Ibu bisa berjalan lancar mengikuti kegiatan CGP-nya selama sampai selesai ya. Amin. Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya mohon izin mengakhiri wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan ya wajah, saya Rahma Deni dari SD Negeri Kalikiri 1. Kebetulan ada tugas wawancara untuk kepala sekolah, tugas CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes Ibu. Berhubung Ibu adalah kepala dari SD Mendala 2, saya boleh minta waktunya sebentar Ibu untuk wawancara? Iya, langsung saja Ibu. Topik wawancara hari ini adalah tentang dilema etika dan rujukan moral yang biasanya Ibu laksanakan di SD Mendala 2 ini. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Seperti kita tahu, dilema etika itu kan dua pertimbangan, yang benar lawan benar, rujukan moral itu benar lawan salah. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi atau membedakan kasus-kasus tersebut? Untuk kita tahu atau kita mengidentifikasi itu dalam kegiatan sehari-hari kita selaku pimpinan di sekolah, itu kan selalu mengamati, mengawasi kegiatan rekan-rekan guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengamatan yang tidak terfokus sengaja kita mencari, tapi dengan kegiatan sehari-hari kita otomatis ya beberapa kali menemukan adanya suatu dilema etika maupun rujukan moral itu dengan sendirinya, walaupun tidak sesering kita temukan, tapi jelas pernah atau ada kita temukan suatu kasus tentang dilema etika dan rujukan moral. Pengamatan ya Bu ya? Ya, melalui pengamatan dan tidak pengamatan yang tidak direncanakan. Kita dengan kegiatan sehari-hari saja itu, jadi kita langsung otomatis akan tahu dan bisa mengidentifikasi. Ya, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti ini terkait dengan dilema etika. Nah, cara pengambilan keputusannya. Kita pendekatan secara personal kepada guru yang bersangkutan. Kemudian dengan pendekatan personal tadi kita ya tadi lah tidak sengaja, bukan berarti kita langsung mengejas dengan guru, tetapi kita tadilah dengan situasi yang kekeluargaan kita ngobrol, kita sampaikan, berarti ada dua tadi kasus yang memang sama-sama baik, tetapi
tadi kita sampaikan ya, yang harus kita ambil keputusan yang terbaik adalah keputusan yang memang lebih banyak manfaat dan kegunaan serta meminimalisir nilai negatifnya. Itu kita utamakan seperti itu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk penyelesaian permasalahan tadi ya. Tadi Ya. dengan langkah awal berarti kan menemukan kasus itu kita dengan kegiatan pengamatan secara rutin, pengawasan selaku kepala sekolah dalam tugas sehari-hari. Kemudian kalau kita temukan suatu permasalahan tadi, nah itu terkait dengan guru yang bersangkutan, nah itu tadi langkah berikutnya kita mencari waktu yang tepat sehingga tidak kelihatan bahwa kita itu seperti atasan dan bawahan, tapi kita cari waktu yang tepat, suasananya lebih santai, kita duduk bersama, kita sampaikan baik-baik kepada guru yang bersangkutan, sampai akhirnya kita menentukan mana yang harus dilakukan, yang harus dipilih oleh guru yang bersangkutan dengan pertimbangan-pertimbangan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema adik? Dengan pendekatan secara kekeluargaan, personal guru, sehingga kita merasa fair, kita merasa tidak adanya suatu kondite, tidak atasan ke bawahan, tetapi kita duduk bersama seperti orang sharing saja. Sehingga dia merasa bahwa, oh berarti kepala sekolah memperhatikan saya, kepala sekolah bisa menjadi teman bagi saya untuk apa yang saya alami. Kepala sekolah ikut campur di dalam penyelesaian masalah itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Tantangan saya itu terkadang kalau guru yang betul-betul disiplin itu kan jarang dia mengalami kasus dilematika, tapi justru kadang guru-guru yang sudah pernah terjadi kasus dilematika ternyata terulang lagi begitu. Karena kadang-kadang itu seperti kepala sekolah merasa dikira kok saya terus yang diambil, tapi karena memang kebetulan dia yang sering melakukan itu dilema bagi kami selaku kepala sekolah, termasuk mungkin dari pandangan teman-teman lain, kok itu sering duduk bersama ya ada apa. Tapi solusinya juga kami sering secara umum pada saat rapat-rapat ketika kami sampaikan apa hal-hal yang harus kita lakukan, harus kita hindari secara umum, itu selalu kita sampaikan untuk bersama-sama tadi menegakkan disiplin, ya, melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, itu selalu kami ingatkan untuk teman-teman. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau secara jadwal dan prosedural kami tidak, karena ini adalah peristiwa insidental menurut saya, sehingga tidak perlu dijadwalkan. Kalau kami jadwalkan itu adalah pembinaan secara umum, itu memang ada jadwal berkala, terutama pada rapat rutin, pada penyampaian dinas, hasil rapat dinas, kemudian penyampaian dari masukan-masukan teman-teman, itu secara berkala memang kami lakukan. Tapi kalau hal ini, karena ini saya anggap insidental, maka kami tidak membuat jadwal tertentu. Tapi begitu ada kasus ini atau masalah, ya otomatis ya, sambil berjalan kita tentukan tadi waktu yang tepat bagi saya, guru, tidak berbeda-bedanya, tapi guru juga dalam suasana nyaman, tidak ada rasa tekanan ataupun merasa seperti terintimidasi atau apapun, tidak, sehingga kita seperti diskusi ngobrol biasa itu. Tapi intinya kan masalah yang ada kita pecahkan bersama, dan kita tetap memberikan arahan, berarti
di antara mana yang harus terpilih itu tadi yang harus kita tentukan, itu berarti kita berikan pengarahan, tapi cari yang banyak manfaatnya dan kecil mudaratnya. Itu intinya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema yang membantu ibu selama ini? Kalau yang membantu ya karena dengan adanya pembinaan secara berkala, otomatis guru-guru kan betul-betul memahami apa yang harus mereka lakukan, kemudian apa yang harus diminimalisir oleh mereka, kemudian apa kekompakan mereka demi tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan FGD 2 itu sangat membantu saya, sehingga kecil lah, katakanlah kecil untuk munculnya permasalahan dilema kita ini. Ibu, baiklah, ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Ini berarti nomor satu adalah pendekatan personal dan kekeluargaan, itu melandasi semua penyelesaian permasalahan yang ada di SD Negeri Jaya. Karena dengan cara seperti itu ya, kita tidak ada seolah-olah ada garis antara pimpinan dengan bawahan, tetapi kita benar-benar membaur, duduk bersama. Di sini adalah tanggung jawab karena kepala sekolah sebagai penanggung jawab atau pemimpin dalam kegiatan di sekolah, tetapi tetap guru merasa bahwa di saat kita melakukan diskusi atau penyelesaian suatu masalah, kita duduk bersama, tidak merasa ada gap atau ada pemisah antara kepala sekolah dan guru. Itu yang lebih mengena dan lebih terasa, guru itu merasa nyaman dan memudahkan guru untuk menyadari ternyata kegiatan saya seperti ini, berarti yang dialami ini. Nah, dengan pendekatan tadi kekeluargaan secara personal, suasana nyaman dan akrab, itu yang melandasi mudahnya kita untuk penyelesaian dilema etika, ataupun tadi misalnya terjadi ada rujukan. Saya garis bawahi ya, dari wawancara tadi mendapat ya. Sekali lagi terima kasih Bu untuk waktunya. Mudah-mudahan wawancara ini bisa bermanfaat untuk saya. Barangkali saya menemukan masalah yang sama, langsung bisa menemukan solusi karena bimbingan Sama-sama saling belajar. Bisa juga belajar bersama dengan. Kalau tidak ada kegiatan CGP kan juga tidak akan padahal itu kenyataan di sehari-hari kita temukan, cuma kita secara teori kan ini seperti itu. Intinya seperti itu. Terima kasih sama-sama ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa saya yang mendapatkan pengalaman dari CGP. Ya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.